Banyak orang Indonesia yang membahas konflik antara Israel dan Palestina. Ada pula yang membahas konflik Papua, tapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan. Padahal konflik ini berada di negeri sendiri. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Anyway, pembahasan pada video ini akan bersifat senetral mungkin. Tidak seperti buku pelajaran sejarah Indonesia yang terlalu pro kepada Indonesia, juga tidak seperti media barat yang terlalu pro kepada Belanda. Konflik Papua bermula saat Belanda menyerahkan teritori Hindia Belanda ke Indonesia, kecuali Papua Barat pada tahun 1949. Menurut Belanda, Papua Barat memiliki etnis dan kebudayaan yang sangat berbeda dengan wilayah Hindia Belanda lainnya. Maka dari itu, Papua Barat harus terpisah, merdeka, dan memiliki negara sendiri, yang nantinya akan dibimbing oleh Belanda hingga mereka bisa berdiri sendiri. Pendapat ini nggak bisa diterima sama Indonesia, karena menurut Indonesia, wilayah Indonesia adalah keseluruhan wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua Barat. Selain itu, adanya Belanda juga akan menjadi bibit-bibit neokolonialisme di wilayah mereka. Selain pendapat kedua belah pihak tersebut, sudah menjadi rahasia umum apabila Papua Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah yang disinyalir membuat Papua Barat jadi rebutan banyak pihak. Tahun 1949 sampai 1953 menjadi era perundingan bilateral. Untuk menyelesaikan masalah mereka, Belanda dan Indonesia mengadakan beberapa perundingan, mulai dari konferensi meja bundar, perundingan Indonesia-Belanda di Belanda, maupun perundingan Indonesia-Belanda di Indonesia. Namun, semua perundingan itu tidak membuahkan kata sepakat. Indonesia dan Belanda masih sama-sama keras perihal teritorial Papua Barat. Pada tahun 1954, Indonesia akhirnya membawa kasus ini ke PBB untuk memperoleh dukungan dari pihak ketiga. Pada era ini, Indonesia mendapat dukungan dari negara Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika dan juga Uni Soviet serta negara-negara Pakta Warsawa. Sedangkan Belanda mendapat dukungan dari sekutu barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, beberapa negara Eropa Barat, dan Amerika Latin. Meski begitu, dukungan sekutu barat ini tidak support apabila Belanda mengalami konflik bersenjata dengan Indonesia, hanya sebatas dukungan politik dan dialog-dialog semata. Indonesia kemudian meminta PBB untuk membuat solusi terhadap isu Papua Barat ini. Indonesia melobi PBB selama beberapa kali, namun semua percobaannya gagal dalam memperoleh 2/3 suara mayoritas. Kegagalan di PBB membuat Indonesia yakin bahwa mereka harus menempuh jalan terakhir, yaitu operasi militer. Desember 1961, Presiden Soekarno memutuskan untuk melancarkan operasi Trikora, yaitu operasi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tujuan utama dari operasi militer ini adalah untuk menggabungkan Papua Barat ke Indonesia. Operasi militer ini menjadi titik balik di mana keadaan memihak pada Indonesia. Uni Soviet memiliki peran besar pada operasi Trikora ini dengan menyuplai berbagai persenjataan kepada Indonesia. Atas dasar ini, Indonesia menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan operasi militer ini. Di sisi lain, Amerika yang tadinya mendukung Belanda beralih pada Indonesia. Hal ini dikarenakan Amerika yang sedang berada di puncak Perang Dingin takut apabila Indonesia masuk ke circle-nya Uni Soviet. Tertekan dengan kepentingan Perang Dingin, akhirnya Amerika menekan Belanda untuk menyerah terhadap Papua Barat. Amerika memfasilitasi pertemuan super rahasia antara Belanda dan Indonesia. Isinya Belanda akan menyerahkan perkara Papua Barat kepada otoritas sementara PBB, yang dimana 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1963, PBB akan menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, dengan syarat bahwa Indonesia akan mengadakan referendum di Papua Barat di kemudian hari. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Perjanjian New York atau New York Agreement. Pada tahun 1969, Indonesia kemudian mengadakan referendum. Referendum ini semacam pemilihan yang pesertanya rakyat Papua Barat. Apakah mau bergabung dengan Indonesia atau mau berdiri sendiri? Hasil referendum berakhir dengan bergabung dengan Indonesia.
Namun, ada isu bahwa Indonesia mencurangi referendum ini. Yang pertama, peserta referendum hanya berisi perwakilan rakyat Papua Barat sebanyak 1.022 orang, kurang dari 1% yang disyaratkan. Selain itu, ada isu pula bahwa proses referendum berada di bawah todongan senjata dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memaksa perwakilan rakyat Papua Barat untuk memilih bersatu dengan Indonesia. Akhir cerita, Papua Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Namun karena isu kecurangan tersebut, beberapa warga Papua Barat merasa tidak puas dengan hasil referendum. Dari sinilah muncul bibit-bibit pergerakan Operasi Papua Merdeka yang sering kita dengar konflik dengan aparat Indonesia sampai hari ini. So, secara teknis, konflik ini belum berakhir sejak 72 tahun yang lalu. Sekian Kindo Talk kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kalau ada ganjelan atau ingin menambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Kalau berkenan, jangan lupa buat like, subs, and share. Saya Romi, sampai jumpa di episode Kindo Talk selanjutnya. Dadah!